Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Elo Armita Sefira dari instansi Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Berikut saya bacakan susunan acara singkat pada malam ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan materi yang berjudul keikhlasan pada diri itu penting. Yang ketiga, pembacaan doa penutup. Pada para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, maksud ikhlas ialah bersihnya suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah, bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal, disanjung, dan sebagainya. Ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan. Tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menurunkan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang harus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa. Segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi, bila satu amal diangkat dengan keikhlasan, walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya,
tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan, dengan pengertian setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar, sekaligus harus ikhlas, karena Allah semata-mata, di antaranya hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan. Ialah riwayat Al-Bazar dari Adaha Rasulullah SAW yang bersabda, "Hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata." Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan inti sarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan. Tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Sementara itu, pengertian ikhlas menurut Ali Al-Daho adalah menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk seorang muklis, yaitu orang yang ikhlas tidak memiliki sifat riya. Beda halnya dengan Fudail bin Iyad. Pengertian ikhlas adalah beramal hanya semata-mata karena Allah. Jika seorang meninggalkan beramal kepada manusia disebut riya. Sedangkan orang yang beramal karena manusia adalah syirik. Sedangkan posisi ikhlas adalah di antara keduanya. Jadi, ikhlas adalah suatu sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi, amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada pujian dari manusia. Contoh dari perwujudan sikap ikhlas, rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya adalah ketika memberi sedekah atau berkorban demi kepentingan orang lain, maka Anda dianjurkan melakukan dengan ikhlas. Karena haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, dan setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak langkah dan tindakan, semuanya itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal, kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian, dada terasa lapang, hati terang, senang, suasana cerah, terpancar di wajah, dari pancaran hati sanubari yang ikhlas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima suatu amalan, melainkan yang benar-benar murni baginya, dan yang dituntut dengan itu adalah keindahannya.
Hadirin hadirat rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah, dan Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran, oleh karena itu beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlas hanya baginya. Hadirin hadirat rahmakumullah, dari ayat tadi Allah menjelaskan bahwa cara beribadah yang benar itu hanyalah menyembah Allah semata-mata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, beribadah itu hendaknya ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Kata-kata hukamah adalah hidup dan bergeraknya jasad itu adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa. Jangankan akan dapat memetik buahnya yang lezat manis, kita cinta rasanya oleh anak cucu kita, bahkan ketika masih hidup, amal itu telah menjadi bala kepada kita. Al-Kuliani berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak panitia ini dan panitia itu didirikan orang, berapa banyak koperasi ini dan koperasi itu yang didirikan orang, semuanya itu dilengkapi dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang muluk-muluk, tapi hanya berumur setampuk jagung saja, belum sempat mengecap untung, malah belum kering semula yang didirikannya tadi telah mati. Apakah yang menjadi sebab musababnya bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan kekurangan modal, bukan kekurangan perhatian, tetapi semuanya itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendudukannya. Demikian ungkapan guru besar Al-Kuliani. Akan tetapi, mulanya suatu pekerjaan usaha dicemoohkan, dicibir, dan diejek, bukan diminati, bahkan dihalangi dan dirintangi, namun karena digerakkan dengan keikhlasan. Akhirnya, yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemooh menjadi pujaan, cibir berubah menjadi pujian. Amal usaha itu tadi menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Yang mendirikannya tadi telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa dikenang. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 40 dengan tegas Allah menerangkan bahwa segala amal usaha manusia tetap akan diganggu iblis hingga lahirnya dipandang baik, kecuali batinnya menyembunyikan kejahatan yang tak berbeda bila amal itu didorong oleh rasa ikhlas. Tujuan dari ikhlas adalah membebaskan manusia dari golongan hawa nafsu jahat dan kesalahan-kesalahannya, sehingga ia dapat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang. Hal ini
dikarenakan sikap ikhlas tersebut mencerminkan hubungan yang harmonis sesama Muslim. Hubungannya dengan Sang Pencipta atau Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hubungan dengan diri pribadi sebagai seorang Muslim yang sejati. Ringkasnya, tujuan hidup bahagia dan sejahtera seperti yang diajarkan Islam akan dapat dicapai apabila hal-hal yang menyangkut dengan ikhlas itu benar-benar dapat dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu tidak terlepas dari konsep Islam itu sendiri yang mengajarkan manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah memahami pengertian ikhlas, penting juga bagi umat Islam untuk mengetahui tingkatan-tingkatannya. Para ulama telah membagi ikhlas dalam 3 tingkatan. Berikut penjelasan secara detail. Tingkatan yang pertama adalah tingkat ikhlas tertinggi adalah ikhlas aqwas al-khawas. Ikhlas aqwas al-khawas yaitu saat seorang mampu memberikan perbuatan atau amalannya dari perhatian manusia lain. Dia beramal seakan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selama menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. Dia melakukan itu semua tidak didasari mencapai perhatian manusia, baik berwujud kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Yang kedua, tingkatan ikhlas khawas. Ikhlas khawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan penikmat berbagai macam kelezatan. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, tingkatan ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya orang yang beribadah untuk mencapai kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Penerapan ilmu ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, ilmu ikhlas dalam syahadat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada satu jiwa pun yang meninggal dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, yang itu semua kembali kepada hati seorang mukminin. Ikhlas dan dari lubuk hatinya, kecuali Allah akan beri ampunan kepadanya. Yang kedua, ilmu ikhlas dalam sholat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada seorang manusia yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian menegaskan sholat 2 rakaat dengan menghadirkan hati dan wajahnya, kecuali wajib bagi dia untuk masuk al-Jannah. Ilmu
Yang ketiga, ilmu ikhlas dalam berzakat. Zakat akan mengajari bagaimana kamu harus dilandasi dengan rasa ikhlas sebelum menunaikan zakat. Di antara konsekuensi kejujuran seseorang adalah hendaknya dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan amalnya tersebut. Ilmu ikhlas dalam puasa Ramadan. Ketika menjalani puasa Ramadan, tentunya kamu akan belajar bagaimana menahan haus dan lapar sepanjang hari. Ilmu ikhlas adalah dasar penting untuk dalam menjalankan ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kelima, ilmu ikhlas dalam ibadah haji. Haji merupakan sebuah amalan mulai jika kita telah mampu dan dapat menjalankannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah haji semata-mata ikhlas karena Allah dan dia tidak melakukan perbuatan kotor dan dosa dalam hajinya tersebut, maka dia kembali dalam keadaan seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya, suci dan bersih dari dosa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari pembicaraan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bila kita semua mempunyai perasaan ikhlas, perasaan yang menghidupkan kepentingan bersama, tentu nasib kelembagaan kita seperti masjid-masjid, madrasah, langgar, dan musola, rumah-rumah penyantun, kita tentu tidak berkeadaan yang ada sekarang. Ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar-kacir segala amal kita. Maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah pengertian ikhlas itu kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya, atau memberi kepada orang yang tak berguna lagi kepada kita, atau studi memberi kalau ada balasannya, tetapi ikhlas itu mengajarkan suatu amal bermanfaat kepada bersama dengan mengikuti titah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah memahami pengertian ikhlas, menerapkan sikap ikhlas dan kehidupan tentunya bukanlah hal yang mustahil. Walaupun sulit untuk dilakukan, tentunya kesulitan tersebut akan menumbuhkan dan membuahkan hasil yang sangat besar, yaitu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalankan hidup. Anda bisa menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menguatkan niat dalam hati untuk belajar ikhlas. Hal ini nantinya akan membuat Anda lebih mudah dalam menerapkannya dalam kehidupan dengan niat yang kuat. Anda akan sulit digoyahkan dengan berbagai godaan.
Yang kedua, selalu berpikir positif dan hindari suudzon. Anda harus menghindari prasangka atas segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda, karena semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya ada hikmah di setiap kejadian tersebut. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Pengaruh lingkungan dan pertemanan memiliki peran besar agar Anda dapat berlaku ikhlas dalam keseharian. Yang keempat, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran. Anda harus berhenti untuk menyalahkan keadaan, tetapi menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa Anda karena akan selalu ada kebaikan di dalamnya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirus salam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam sebentar nggak? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, kasih semuanya.